Jadi nanti pendalaman dan pengesahan alat bukti kita barengkan dengan perkara yang berikutnya sekalian ya. Karena ini wilayahnya atau lokusnya sama. Sekarang perkara 07. 05 dulu. Oke, 05 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada intinya kurang lebih sama, pokok-pokoknya hanya berbeda di legal standing yang mengajukan. Oke, ini yang mengajukan siapa? Yang mengajukan Untuk tenggat waktu dan anunya sama ya. Semuanya posita juga sama. Baik. Petitumnya juga sama. petitum juga sama. Oke, yang beda hanya legal standing untuk Legal standing. Saya bacakan Yang Mulia. Ya, Identitas silakan. legal standing. Secara ringkas berkaitan dengan identitas legal standing dari pemohon. Nama Muhammad Arifin, instansi Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan, jabatan koordinator. Pemohon yang sebelumnya telah memberikan kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, saya Dr. Muhammad Fajri, dan Kisworo Dwi Cahyono, dan seterusnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan di halaman 3. Tenggang waktu pengajuan pemohon sama dengan perkara 06 Ya. Majelis Yang Mulia. Ya. Kedudukan hukum legal standing pemohon Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. 1. Pasal 4 ayat 1 huruf D PMK 3 2024 telah menggariskan bahwa dalam hal hanya dapat satu pasangan calon, maka pemantau pemilihan berhak menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah PHP Kada. 2. Sebagaimana diketahui, pemohon merupakan pemantau pemilihan tahun 2004 dengan surat nomor 004 garing pemantau Pilkada garing KPU Kalsel garing 11 Romawi 11 2024 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai informasi, pemohon Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan merupakan lembaga yang dibentuk dan berada di bawah naungan Yayasan Visi Nusantara Maju berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju nomor 208.C/SK.Y/Pinus/09/2023. 3. Sebagai pemantau pemilihan tingkat provinsi yang mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemohon juga dapat melakukan pemantauan pemilihan tingkat daerah. Dalam hal ini, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Mengingat telah terjadi dugaan pelanggaran konstitusional serius. Mengingat terjadi dugaan pelanggaran konstitusional serius yang dilakukan oleh termohon inkasu KPU Kota Banjarbaru dengan menghilangkan hak pilih warga dalam pemilu kada Kota Banjarbaru, maka sudah menjadi tanggung jawab moral bagi pemohon untuk turut serta memperjuangkan hak-hak warga Kota Banjarbaru melalui perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana pemohon jabarkan dalam bagian pokok perkara permohonan. 4. Dengan berbekal fakta konkret berupa tingginya suara tidak sah dalam pemilu kada Kota Banjarbaru akibat perbuatan termohon, maka pemohon terpanggil untuk menguji hasil pemilu kada Kota Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebelum ada permohonan ini, sejumlah masyarakat telah melaporkan proses pemilu kada Kota Banjarbaru ke Bawaslu Republik Indonesia. 5. Khusus terkait ketentuan ambang batas dalam pasal 158 Undang-Undang Pemilu Kada, pemohon tegaskan ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pasangan calon yang hendak mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi, namun bukan untuk pemantau pemilihan sebagaimana terlihat jelas dalam frasa berikut. Pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Pilkada ayat 1, peserta pemilih gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan dan seterusnya yang dibacakan. Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada 2 ayat 2, peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta wakil wali kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan dan seterusnya yang dibacakan. 6. Sehingga permohon merasa tidak begitu relevan untuk mendalilkan dan menguraikan ketentuan syarat ambang batas dalam pasal 158 Undang-Undang Pemilu Kada tersebut. 7. Berdasarkan hal tersebut dan secara faktual pula pemohon untuk memantau pilkada di Kota Banjarbaru, maka pemohon sangat layak untuk memiliki kedudukan hukum dalam permohonan aku. Selanjutnya, pokok permohonan halaman 9 sampai dengan 20 yang dibacakan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Lanjut ke poin petitum Yang Mulia, karena kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Denny. Petitumnya sama ya? Petitumnya sama dan penegasannya sama yang kami jabarkan. Ya. Petitum halaman 20.
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 191 tahun 2004 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2004 tertanggal 2 Desember 2004 pukul 22.00 WITA. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan calon wali kota Banjarbaru tahun 2004 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 191 tahun 2004 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2004 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Nama pasangan calon 1. Hajah Erna Disahlabi dan Wartono, pasangan calon nomor urut 1, 36.135 suara. 2. Kolom kosong 78.736 suara. Total suara sah 114.871 suara. 4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilihan ulang wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada tahun 2005 dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. 5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 191 tahun 2004 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2004 tanggal 2 Desember 2004 yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2004 pukul 22.00 WITA. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme pasangan nomor urut 1 melawan kolom kosong. 4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ek reko et bunuh. Demikian majelis untuk 05. Terima kasih. Baik, sekarang dilanjutkan dengan perkara 07. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya kuasa hukum dari Hamdan Eko Benyamin, Hudan Nur, kemudian JP Al Ayubi, Sandi Perli. Itu adalah warga Banjarbaru yang merasa hak pilihnya telah dirampas secara terang-terangan berdasarkan akte pendirian Lembaga Bangku Panjang Minggu Raya. Sebelumnya saya mau untuk tenggang waktunya, saudara mengajukan permohonan kapan? Itu kalau putusan KPU-nya kan jelas tadi sudah dibacakan dari Prof. Denny dan satunya. Ini saudara juga putusan KPU-nya sudah jelas. Kami mengajukannya kapan itu? tanggal 2 Desember Yang Mulia. 2 Desember mengajukan. Penetapannya Bentar, izin majelis. Penetapannya kapan? Registernya hari Jumat tanggal 3 Januari. 3 Januari. Registrasinya. Mengajukan permohonannya. Coba kita lihat. Ini yang jadi masalah adalah perbaikannya. Anda perbaikannya terlambat. Jadi yang dibacakan yang berlaku adalah permohonan awal. Ya? Terregister yang majelis yang di sini. Ya. Coba disampaikan di dalam permohonan Anda menulis permohonan Anda awal itu disampaikan kapan? Dari penelitian kita, permohonan awal masih sesuai dengan tenggat waktunya. Tapi perbaikan permohonannya sudah melewati tenggang waktu 3 hari perbaikan. Ya, jadi yang dibacakan adalah permohonan awal karena permohonan perbaikannya sudah melewati tenggat waktu, jadi tidak dipakai. Yang dipakai adalah permohonan awal. Kami mengajukan hari Rabu 4 Desember. Perbaikannya? Perbaikannya hari Senin. Tanggal? Udah lewat tenggang waktu kan? Desember. Jadi perbaikannya yang tenggang waktunya kelewat. Tapi permohonan awal masih bisa digunakan sebagai untuk permohonan. Ya. Jadi yang dibacakan, yang dipakai Ya. itu permohonan awal.
Ya. Baik. Tapi kalau Anda mau yang dibacakan permohonan perbaikannya ya nggak apa-apa. Nanti kan kita yang menilai yang dipakai yang mana. Baik Yang Mulia. Ya. 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 Perbaikan kemarin kami cuma menambahkan ini aja alat bukti, yang lain tidak ada kami rubah. Yang Ya, Mulia. kalau gitu perbaikan permohonan awal saja yang Anda sampaikan. Baik. Ya. Baik. Silakan.